Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel FT Share dengan saya Muhammad Karir. Kali ini kita bakalan membahas motor yang sangat-sangat futuristik, yang tentunya motor ini adalah motor elektrik yang nggak pakai velg dan juga nggak pakai rem belakang, tapi larinya bisa tembus di kecepatan 180 km per jam. Motor ini adalah Verge TS yang merupakan sebuah motor elektrik, motorcycle seperti yang kita bilang tadi. Dan seperti yang bisa kita lihat, kalau Verge TS ini punya tampilan yang sangat-sangat unik, di mana motor yang satu ini nggak punya velg belakang seperti yang kita mention di awal, yang mengingatkan kita pada motor-motor di film Tron. Karena bagian tengahnya yang bolong dan langsung terkontrol oleh roda yang tersambung melalui kabel listrik. Yang dimana nih, kalau lampu belakangnya kita kasih lampu LED, pasti bakalan lebih mirip lagi dengan motor-motor yang ada di film Tron. Dan sebutan untuk teknologi ini, teknologi motor tanpa velg itu adalah hubless, yang merupakan desain roda yang sangat futuristik. Karena mekanisme roda tanpa jari-jari yang membuat rodanya ini seakan-akan melayang. Sedikit untuk sejarahnya nih. Model hubless ini sendiri didesain oleh penemu bernama Temu Sekyu yang menciptakan teknologi canggih ini dimulai dari garasi rumahnya. Dia mengembangkan roda belakang hubless dengan menyematkan hub mount pada motor tersebut, include dengan motor penggeraknya. Yang tentunya torsi yang dihasilkan oleh velg berjenis seperti ini adalah murni karena tidak melalui perangkat transmisi lagi. Apalagi untuk part-part penyambung lainnya seperti rantai ataupun belt, jelas-jelas nggak bakalan ada di jenis velg seperti ini. Beberapa part bagian yang terhubung di roda belakang ini hanyalah unit swing arm, serta kabel yang berfungsi sebagai penyuplai daya dari baterai yang digendongnya pada bagian tengah bodi motor ini. Bahkan kalau kita telah lebih jauh, desain yang satu ini tidak memiliki rem, baik rem tromol maupun rem cakram. Nah, pasti di antara teman-teman banyak yang penasaran. Pasti nggak mungkin kan motor dirancang tanpa alat pengendalian kecepatan berupa rem? Nah, motor elektrik yang berfungsi sebagai penggerak roda ini juga berfungsi sekaligus sebagai alat pengereman dengan cara memanfaatkan energi putar untuk pengisian dayanya juga. Mirip-mirip seperti dinamo pengisian atau alternator. Semakin besar kemampuan dayanya untuk menyerap, maka semakin kuat juga daya pengeremannya. Teknologi ini biasa disebut dengan teknologi regeneratif. Selanjutnya kita beralih ke bagian depan. Berbeda dengan roda belakang, pada roda depannya terlihat masih memiliki velg dengan model biasa, dengan model velg palang 3 yang diganti dengan rem cakram dual disc dari Brembo. Sementara bagian suspensinya terlihat kalau dia menggunakan jenis upside down di depan dan juga monoshock Ohlin di bagian belakang. Ke bagian daya, berhubungan motor ini tidak memiliki dapur pacu seperti motor-motor kebanyakan yang menggunakan sistem pembakaran dalam. Motor ini menghasilkan daya dari motor listrik secara langsung atau yang dikenal dengan sebutan dinamo, di mana dinamo ini dapat menghasilkan output power sebesar 18,7 PS dan torsi sebesar 1000 Nm. Benar-benar torsi yang luar biasa besar kalau untuk kategori motor, bahkan untuk mobil sekalipun ini masih torsi yang tergolong besar. Tapi sayangnya torsi ini tidak bisa dihasilkan dengan instan karena butuh proses waktu untuk pencapaiannya. Terbukti dengan pencapaian 0-100 km per jam yang memerlukan waktu 4 detik. Tapi perlu diingat juga, pencapaian ini masih termasuk pencapaian yang besar, alias waktu yang cepat untuk mencapai kecepatan 100 km per jam. Walaupun seharusnya dengan torsi sebesar itu masih bisa lebih dimaksimalkan lagi. Sekarang kita masuk ke bagian daya motor ini. Motor ini hadir dengan kapasitas baterai yang tergolong besar karena sekali pengisian penuh, motor ini sanggup berjalan sejauh 300 km per jam luar kota dan 200 km per jam perjalanan dalam kota. Di mana waktu pengisian yang diperlukan 0-100% itu ada di 4,5 jam. Tapi hebatnya lagi, dengan fitur fast charging, selayaknya handphone yang kita punya, motor ini juga bisa mengisi daya dari 0-35% kurang dari 15 menit aja. Artinya, dalam pengisian 15 menit saja kita sudah bisa berjalan sejauh 100 km. Keunikan motor ini juga nggak hanya sampai di sana. Ke bagian depannya motor ini terdapat dashboard selayaknya mobil. Alasannya, karena tidak adanya bahan bakar, jadi area tangki dari motor ini bisa lebih dimanfaatkan lagi. Seperti penyematan layar sentuh seluas 8 inch, yang tentunya sudah dilengkapi dengan Smart OS layaknya Android yang kita punya. Selain itu juga, motor ini dilengkapi dengan mode berkendara via software yang dapat mengatur suplai listrik dari baterai ke roda.
selayaknya moge-moge di kelas 600 cc-an plus. Artinya, kita bisa memilih mode sesuai gaya berkendara kita. Dan tentunya, jika memiliki kelebihan, motor ini juga punya banyak sekali kekurangan. Untuk kelebihannya, karena ini motor listrik, tentunya motor ini akan sangat-sangat minim perawatan. Karena tidak ada filter-filter yang harus diganti dan juga oli yang harus di maintenance setiap bulannya. Sedangkan untuk kekurangannya, karena dia menggunakan baterai dengan kapasitas yang cenderung besar, bobot dari motor ini juga jadi sangat-sangat berat yang berada di kisaran 250 kg. Dan tentunya, sekalinya baterainya ini rusak, maka kita juga harus mengeluarkan dana yang sangat-sangat besar. Karena baterai itu merupakan salah satu bagian termahal dari kendaraan listrik karena kapasitasnya yang besar. Dan belum lagi limbah baterai yang sangat-sangat merusak lingkungan dan juga tanah tentunya. Gak kalah merusak dengan polusi udara. Sedangkan untuk kabar baiknya, untuk kalian teman-teman Sultan di Indonesia yang mau minang motor ini udah dijual di angka 24.990 euro atau sekitar 403 jutaan jika kita rupiahkan. Dan tentunya harga tersebut belum termasuk pajak yang nggak masuk akal untuk para pejabat. Nah, kalian bisa pesan motor ini melalui website resminya dengan membayar uang muka sebesar 100 euro atau sekitar 1,6 jutaan dengan 5 varian warna yang tersedia, hitam, putih, kuning, biru, dan orange. Dan kabar selanjutnya setelah pemesanan diterima, pemilik factory akan langsung memulai produksi di tahun ini juga. Sebelum kita lanjut, kita mau nawarin kaos bertema otomotif mulai dari GDM, Superbike, MotoGP, dan lain-lain dengan kualitas premium berbahan katun combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua cuma 45 ribuan aja. Yang pastinya tebal tapi tetap adem saat dipakai. Dan untuk nanti kalau ada teman-teman yang cari baju dengan harga yang lebih terjangkau lagi, kita bakalan bikin juga 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. So, tanpa ragu-ragu langsung aja cek link produknya di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai motor yang satu ini, Verge TS. Gimana menurut pendapat teman-teman semua mengenai motor yang satu ini? Kira-kira udah bisa bersaing belum dengan motor mesin pembakaran dalam sekarang? Apalagi mengingat harganya yang masih belum masuk akal untuk mayoritas kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi bersama-sama. Oke, saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching.